Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Sidang pra-peradilan antara pemilik kafe melawan Satpol PP Pasaman Barat digelar. Polisi di Solok Selatan menangkap seorang ayah yang tega perkosa anak tirinya. SMK Negeri 5 Padang terima pendaftaran manual, antisipasi jaringan internet yang lelet. Sidang pra-peradilan antara termohon Satpol PP dan Damkar Pasaman Barat melawan tim kuasa hukum pemohon Hendra selaku pemilik kafe dan 7 wanita yang direhabilitasi di Panti Andam Dewi Solok digelar di Pengadilan Negeri Pasaman Barat hari Selasa. Kedua belah pihak hadir mengikuti sidang pra-peradilan perdana dengan agenda pembacaan permohonan dari pemohon. Sidang ini dipimpin oleh Hakim Tunggal Arni Dewi Purnamasari. Menurut tim kuasa hukum Zulkifli selaku pemohon mereka menilai terdapat kesalahan prosedur dalam proses penindakan, penetapan, dan penahanan ke-7 wanita pekerja kafe yang dilakukan petugas Satpol PP Pasaman Barat beberapa waktu lalu. Atas penangkapan yang dilakukan oleh Satpol PP kepada klien kami beberapa minggu yang lalu, hari ini sudah diagendakan jadwal sidang hari ini. Untuk sah tidak sahnya penangkapan dan penahanan, yang termohon adalah pemerintah daerah CQ Satpol PP Pasaman Barat. Dalam konteksnya harapan kita dikembalikanlah untuk meluruskan dalam permasalahan ini untuk mendapatkan suatu keadilan bagi masyarakat kita. Kabak Hukum Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Rosidi, selaku pemegang kuasa dari termohon, mengaku siap menghadapi proses persidangan pra-peradilan itu. Timnya akan mempersiapkan beberapa hal dan berkomunikasi dengan penyidik PNS. Hari ini kita hadir sebagai kuasa dari Satpol PP Kabupaten Pasaman Barat. Kehadiran kita pada hari ini adalah merupakan suatu bentuk dari kepatuhan kita terhadap proses hukum. Kita siap pada prinsipnya, kita siap dan kita sudah beberapa kali mengadakan pertemuan dengan PPNS dan termasuk dengan pemberi kuasa Bapak Satpol PP. Kita sudah memiliki bahan-bahan dan kelengkapan dokumen lainnya untuk kita hadirkan nanti di pengadilan berikutnya. Berbeda dengan persidangan lainnya, persidangan pra-peradilan ini akan dilakukan setiap hari selama 7 hari. Sesuai dengan aturan pasal 82 ayat 1 KUHP yang mengatur tentang hal itu. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Kepolisian Sektor Koto Parik Gadang di Aceh, Solok Selatan, menangkap seorang pria yang diduga mencabuli anak sambungnya. Pelaku ditangkap di rumahnya Sabtu pekan lalu tanpa perlawanan. RD, yang berusia 42 tahun ini, hanya bisa pasrah saat tim Reskrim Polsek Koto Parik Gadang di Aceh menangkapnya. RD ditangkap atas laporan dari ayah kandung korban. Ia diduga telah mencabuli anak tirinya yang masih berusia 13 tahun. Pelaku baru menikahi ibu korban selama 7 bulan. Kasus ini terungkap berdasarkan cerita korban kepada ayah kandungnya. RD telah berulang kali melakukan perbuatan asusila itu. Bahkan aksi bejatnya dilakukan sampai 3 kali dalam sehari di rumah korban. Dapat kami laporkan itu bermula dari adanya laporan polisi orang tua kandung dari korban adanya indikasi perbuatan cabul. Makanya kita gerak cepat untuk menindaklanjuti, kumpulkan barang bukti, pemanggilan saksi, dan hari ini kita lakukan penjemputan. Ayah tiri korban, benar sekali. Korbannya itu masih di bawah? Nah, dapat kita sampaikan korbannya usianya masih 13 tahun. Polisi juga telah melakukan visum terhadap korban.
serta menyita sejumlah barang bukti seperti pakaian korban untuk kepentingan pemeriksaan. Pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Gernadi melaporkan dari Solo Selatan. Pendaftaran PPDB secara daring tingkat SMK di Padang sedang berlangsung. Peserta didik dan orang tua mengaku jaringan internet masih menjadi kendala saat pendaftaran. Calon peserta didik baru mengaku kesulitan saat mendaftar di SMK melalui PPDB luring. Kesulitan itu disebabkan oleh jaringan internet yang lambat, salah menginput data rapor, serta beberapa berkas yang kurang. Menyikapi kondisi ini, pihak SMKN 5 Padang memfasilitasi para peserta didik baru untuk melakukan pendaftaran secara manual di sekolah. Salah seorang orang tua dari calon peserta didik mengatakan, saat baru pertama pendaftaran memang jaringan internet lelet. Akibatnya, ia harus berulang-ulang mencoba untuk masuk. Dia menduga hal itu terjadi karena banyaknya calon siswa yang mendaftar pada waktu yang bersamaan. Dia sekolahnya di sini juga, Pak. Dia ambil jurusan listrik juga, terus sekarang dia sekolah kerja di PLN. Pas awalan masuk buat pendaftaran aja sih. Karena banyak banyak yang mendaftar masuk ke dalam link. Sementara itu, salah seorang calon peserta didik mengaku saat memasukkan data, jaringan internet sering error. Sehingga ia mendatangi SMK Negeri 5. Meminta bantuan kepada operator sekolah untuk pendaftaran. Pengen ngambil jurusan otomotif, pengen masuk ke mod showroom untuk langsung kerja aja. Jaringannya tidak masuk ke WA, jaringannya sulit, ada yang kendalanya salah password lah. Lalu pas udah masuk alamatnya yang salah lah gitu. Sementara itu, Waka Kesiswaan SMK Negeri 5 Padang mengatakan, pihaknya menyediakan ruang laboratorium komputer untuk membantu calon peserta didik yang terkendala jaringan saat pendaftaran, serta para orang tua yang tidak mengerti cara mendaftar secara daring. Saat ini, sudah lebih dari 400 calon peserta didik baru yang mendaftar di SMK ini. Dari hari pertama, kedua dan ketiga ini. Jurusan yang paling diminati jurusan TKRO, otomotif, SM, sepeda motor. Pendaftar sudah. Tapi kita akan nanti verifikasi, ada yang memilihnya untuk pilihan pertama dan kedua. Saat ini konsentrasi keahlian yang paling tinggi peminat di SMK Negeri 5 ini adalah teknik kendaraan ringan otomotif, serta teknik dan bisnis sepeda motor. Sementara untuk jurusan lain, yakni teknik konstruksi dan perumahan, desain permodelan, dan informasi bangunan, masih sepi peminatnya. Robiham melaporkan dari Padang. Jadi kebakaran di rumah Wakil Anggota DPR Damasraya Pak Adi Gunawan. Api berasal dari atas. Rumah mantan Bupati Darmasraya, Adi Gunawan, terbakar pada Kamis dini hari. Rumah berlantai 2 yang beralamat di Nagari, Gunung Medan, Kecamatan Sitiung itu ludes di lahap si jago merah. Menurut warga setempat yang menyaksikan kebakaran itu, api pertama kali terlihat di lantai 2 rumah dan dalam tempo yang cepat langsung membesar. Diduga karena lantai 2 tak berpenghuni, maka pemilik tak mengetahui kebakaran itu. Warga sekitar yang mengetahui kebakaran langsung menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran Darmasraya. Dan dalam waktu singkat, petugas datang dengan 3 mobil sekaligus. Awal mulanya dari belakang sana sumber apinya, Pak. Ya kan, mungkin tuh tadi entah dari banyak ada yang kata orang mungkin tuh AC apa gitu, Pak. Masih kecil apinya kan, cuma lama kelamaan udah besar aja, Pak. Jadi kami di sini kan duduk di sana, ya langsung kan manggil orang di sini. Itu
Meski api bisa dipadamkan dalam waktu singkat, tapi sebagian besar isi rumah tak bisa diselamatkan. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran itu. Namun diduga dari hubungan pendek arus listrik yang terjadi di salah satu perabotan rumah tangga. Kejadian di rumah pimpinan anggota Dewan Damasraya. Saat ini proses pemadaman dan sampai saat sekarang proses pendinginan dengan kami terjunkan 3 armada, pos Pulau Punjung, pos Pulau B, dan pos Kota Baru. Iya, kalau menurut keterangan dari rekan kita Satpol PP, sudah berada di lantai 2. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Namun pemilik rumah mengalami kerugian yang cukup besar karena banyak barang dan perabotan rumah yang tak bisa diselamatkan. Polisi Darmasraya masih menyelidikinya untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya.